Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan kembali mempertemukan kita dalam persekutuan kita. Sekalipun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita anugerah nafas hidup, sehingga kita masih ada sampai pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua semata hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Allah sumber kekuatan kita selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita sampai pagi hari ini. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan dengan mengatakan, Allah sumber kuatku. Satu-satunya sumber kekuatan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Mari dengan sukacita jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita katakan, hanya pemilikku di surga dan yang tinggi di bumi hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau bersamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita katakan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sekali katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Puji nama Tuhan jemaat Tuhan. Tentunya kita bersukacita hari ini karena kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Allah sumber kekuatan kita. Sebelum kita lebih jauh dalam penyembahan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk datang sejenak di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita, mensyukuri segala berkat, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Merenungkan bahwa sesungguhnya diri kita tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan, tapi Tuhan telah melayakkan kita. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya, menggantikan kita, menjalani hukuman karena dosa-dosa kita. Semua itu dia lakukan karena kita berharga di matanya, dan karena dia mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah dia terus dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini ketika kita berkumpul di tempat kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita agungkan Allah kita. Kita sembah dia. Kita katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi pujian yang cuma Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya
berkumpul di tempat ini. Karena kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang mulia, dan layaklah segala sembah dan pujian kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kami mohon urapan daripada Tuhan pada hari ini dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hati kami tertuju dan terarah hanya kepada Tuhan semata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan ibadah penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai selesainya. Kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, saudara, adalah anugerah yang ajaib yang menghapus dosa kita. Dia rela memberikan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita mengagungkan Dia dengan pujian kita. Nyanyian Kemenangan Iman 229. Ajaiblah anugerah Yesus. Ajaiblah anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indah. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya. Bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari lebusan roh dan besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Yang kedua, ajaib anugerah Yesus, ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari besar lebih besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis. Dilahirkannya baru, menjadi anakku, hidup kekal sentosa, jadilah miliknya. Ajaiblah keselamatan, anugerah
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Pujian kita mengatakan bahwa anugerahnya Tuhan Yesus lebih dalam dari laut yang besar dan sungguh sempurna bagi kehidupan kita. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan membawa seluruh permohonan kita dan syukur kita kepada Tuhan, serta mendukung jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan, mensyukuri untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih 1 minggu lamanya Tuhan sudah menuntun umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan. Sekalipun semua pekerjaan dan pendidikan mereka harus mereka kerjakan dari rumah ya Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan boleh menolong dan memberkati, sehingga mereka boleh menjalani semuanya dengan baik. Terima kasih untuk pelayanan kami sepanjang 1 minggu ya Tuhan. Tuhan boleh tuntun dan berkati, sehingga semuanya boleh kami jalani dengan baik, semuanya boleh kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Daniel Budiarso, bahwa pada tanggal 2 yang lalu Tuhan menganugerahkan seorang putra di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih bahwa Engkau telah menolong persalinan hamba-Mu Ibu Sri di Makassar ya Tuhan, sehingga boleh melahirkan dengan selamat. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi Ibu Sri dan juga bayi yang dilahirkannya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah ini bagi keluarga hamba Bapak Daniel dan juga bagi kami jemaat-Mu di Kupang ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 jiwa yang Tuhan tambahkan bagi kami. Mari Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu Ibu Sri bersama dengan bayi yang baru dilahirkan, sehingga hamba-Mu boleh sehat, boleh kuat, dan jika Tuhan berkenan di waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh ada kembali di Kupang bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Bernandus. Sekalipun ya Tuhan dalam minggu ini Tuhan mengizinkan mereka mengalami duka cita karena ayah kekasih yang mereka kasihi Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi semua karena anugerah dan pimpinan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik untuk melepaskan orang tua kekasih kami dari segala sakit penyakit yang dia derita selama ini. Terima kasih Engkau telah memberkati dalam seluruh rangkaian sampai pada masa pemakamannya ya Tuhan. Terima kasih bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik, sekalipun di tengah-tengah situasi pembatasan sosial berskala besar di Makassar ya Tuhan, yang membuat semuanya serba terbatas ya Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami mendoakan hamba-Mu Bapak Bernat ya Tuhan, mari Engkau memberkati hamba-Mu sekeluarga, kuatkan dan teguhkan pengharapan mereka di tengah-tengah duka cita yang baru mereka alami. Dan biarlah ya Tuhan, sekalipun hamba-Mu tidak bisa menghadiri pemakaman ayah kekasih ya Tuhan,
Tapi kami yakin dan percaya bahwa topangan daripada Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan kapan waktunya ya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk rencana mereka selanjutnya berkaitan dengan ayah kekasih mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami juga bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan atur dalam kehidupan jemaat-Mu, dan juga Tuhan atur dalam kehidupan pelayanan kami, sehingga semua kebutuhan kami ya Tuhan boleh tercukupi dengan baik. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, di mana kami sungguh sangat terbatas. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tetap melindungi kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk iman kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan iman jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh tetap teguh dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa tahu berserah hanya kepada Tuhan semata. Juga kami berdoa ya Tuhan dalam pekerjaan umat-Mu, mari Engkau berkati, sehingga mereka semua boleh bekerja dengan baik. Apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, Tuhan buka jalan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan hamba-Mu yang bertugas sebagai tim medis ya Tuhan, kami teringat untuk saudara kekasih kami Mama Jaya bersama dengan saudara kekasih kami Erlin ya Tuhan, yang bertugas sebagai perawat di rumah sakit, di mana mereka juga menjadi garda terdepan dalam proses penanganan COVID-19. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka boleh dibimbing dan disertai, dilindungi oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, dalam tangan-Mu mendoakan rumah tangga umat-Mu. Berkatilah rumah tangga mereka, berikan damai sejahtera, keharmonisan dan kasih daripada Tuhan, sehingga mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Apapun yang sedang mereka gumul dalam kehidupan rumah tangga ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, sehingga semuanya boleh mereka jalani dengan baik. Dalam pendidikan jemaat-Mu dan anak-anak kami ya Tuhan, mari Engkau berkati, baik dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan tolong dan berkati, sehingga semuanya boleh mereka jalani dengan baik. Bahkan ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik pada hari ini ya Tuhan, mereka harus belajar dari rumah, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat mereka, tapi mereka senantiasa bersuka cita, semangat dan bertekun di dalam menjalani pendidikan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu, mendoakan untuk pelayanan kami di Gereja Kibait Kupang. Mari Engkau memberkati sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Sekalipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah ya Tuhan, Tuhan memberikan semangat dan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka pun tetap bersemangat. Iman mereka tidak lemah karena mereka harus beribadah dari rumah, tapi biarlah Tuhan melawat mereka dan mengurapi mereka di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, untuk kebutuhan kami dalam pelayanan kami di Gereja Kibait Kupang, secara khusus untuk pembelian gedung gereja yang kami rencanakan ya Tuhan. Mari Engkau berkati, dana yang sangat besar yang kami butuhkan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan mencukupkan, menyediakan berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, ketika Tuhan telah memulai pelayanan ini, Tuhan pula akan mencukupkan ya Tuhan. Kesempatan yang diberikan oleh sinode bagi kami untuk mencari dana ke depan, mari Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa kiranya Tuhan segera membuka jalan ya Tuhan, meredahkan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan untuk menjalankan proposal kami, mencari dana ya Tuhan di seluruh gereja Kibait di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan jika ada alternatif lain ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau buka jalan, sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan baik. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pelayanan kami di tingkat klasis dan tingkat sinode. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh gereja Kibait dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Secara khusus untuk program pelayanan kami di klasis Jawa Sumatera ya Tuhan. Pelayanan kami di Bali yang baru saja dibuka, juga pelayanan ke Salatiga yang sedang digumuli oleh jemaat di Yogyakarta, pelayanan ke Karangtengah di Tangerang. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Sedang dipersiapkan untuk memulai pelayanan di sana.
juga survei yang baru saja dilakukan ke Pekanbaru ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pelayanan-pelayanan yang kami rencanakan boleh kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang mengalami dampak dari penyebaran pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu. Ada banyak di antara mereka yang terdampak ekonominya ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan lindungi dan cukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa kepadamu untuk pemerintah dan bangsa kami. Mari Engkau memberkati sehingga bangsa kami tetap ada lindungan dan pemeliharaan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Pemerintah kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi bangsa kami. Dan biarlah kami boleh tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Sekalipun kami sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semua tim medis, semua relawan, semua gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan semua masyarakat Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati sehingga kami boleh bekerja sama, bergandengan tangan untuk memerangi wabah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati karena Engkau memulihkan bangsa kami dan menyembuhkan setiap pasien-pasien yang sudah positif, bahkan memulihkan kesehatan mereka, baik kesehatan fisik mereka maupun psikologis mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Mendoakan ibadah penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Urapi kami dalam ibadah kami. Bahkan sebentar ketika firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kami, mari Engkau memberkati sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau bagikan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga setiap kami yang mengangkat pelayanan pagi hari ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman pemain musik yang menolong kami Tuhan berkatilah mereka dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan dalam segala cita-cita mereka ya Tuhan. Tuhan tolong dan berkati mereka semua. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami, dan terimalah doa syafaat kami ini ya Tuhan, yang kami datang bawa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah ketika kita menjadi pendengar firman hari ini, firman Tuhan itu tidak hanya lewat di telinga kita, tapi kita akan berjuang untuk tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman sampai pada akhir kehidupan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi pujian ini kita katakan dengan sungguh, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ini menjadi komitmen kami. Oh, kami tidak hanya mau menjadi pendengar, kami tidak hanya mau menjadi pembaca, tapi kami mau menjadi pelaku firman yang akan berjuang sampai akhir kehidupan kami. Dan Tuhan mengatakan, kembalilah hai hamba-Ku yang setia, karena Tuhan mendapati kami setia sampai akhir. Bapa, saat ini kami sedang mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Oleh karena itu, berkati hati kami, berkati pikiran kami, sehingga hanya terarah kepada firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, ya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, dan terlebih kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita, kadangkala ketika kita menjalani hidup kita, kita berpikir, apa arti hidup saya? Ya, apa arti hidup saya? Dan pertanyaan ini pula yang kadangkala membuat orang merasa stres, merasa depresi, akhirnya mengambil keputusan yang salah, dan kemudian mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Mengapa? Karena orang tersebut kehilangan arah atau kehilangan tujuan, kehilangan makna di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan membawa kita di dunia ini dengan berbagai macam tujuan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ada di muka bumi ini dengan berbagai macam maksud masing-masing. Dan setiap orang diberikan misi yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang diberikan kelebihan masing-masing, setiap orang diberikan tanggung jawab masing-masing yang kadangkala tidak sama. Ya. Mengapa seperti ini? Karena Tuhan menginginkan bahwa kita saling melengkapi dan saling mendukung satu dengan yang lain dalam hidup kita. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan kepada dalam beberapa suratnya bahwa setiap orang diberikan karunia masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Ada yang diberikan karunia untuk menanam, ada yang diberikan karunia untuk menyiram, dan ada juga yang diberikan karunia untuk menuai. Setiap orang diberikan masing-masing tugas yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi apa yang membuat kita satu? Atau apa yang membuat kita sama? Yaitu ketika kita hidup di dalam roh Allah. Setiap karunia yang diberikan kepada kita berbeda, ya.
Tetapi ketika kita melakukan karunia itu, kita harus melakukannya dengan tuntunan Roh Allah. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup dalam Roh Allah? Atau hidup oleh Roh Allah? Ini yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Pembacaan kita sedikit panjang, tapi saya akan membacakan semua ayat ini, Bapak Ibu, karena ayat ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Keinginan daging, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dalam hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pembacaan yang sangat panjang, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang mengira kalau ada pendeta yang membaca firman Tuhan atau membaca ayat khotbahnya terlalu panjang, itu karena dia kurang persiapan, ya. Tetapi bukan seperti itu, Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan pembacaan yang kita baca cukup panjang ini di bawah sebuah tema hidup oleh Roh. Saudara yang kekasih, ketika kita telah ditebus oleh Allah, maka hidup kita bukan lagi dikontrol oleh diri kita, tetapi dikontrol oleh Roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah berdiam di dalamnya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima pembenaran daripada Allah, di dalam dirinya dikatakan bahwa Roh Allah berdiam. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan, saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah menjadi anak Allah, saya beriman kepada Allah, tetapi kehidupannya belum dikontrol oleh Roh Allah,
Maka pertanyaannya adalah, betulkah dia sudah menerima pembenaran? Betulkah dia sudah menerima keselamatan yang daripada Allah? Dalam pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu, Paulus meneruskan nasihatnya kepada jemaat di Roma mengenai status kehidupan mereka setelah mereka menerima pembenaran daripada Allah. Bahwa status kehidupan mereka bukan lagi dikontrol oleh keinginan daging mereka, bukan lagi dikontrol oleh keinginan-keinginan pribadi mereka, melainkan dikontrol atau dituntun oleh keinginan Roh Allah yang berdiam di dalam kehidupan mereka. Paulus ingin menyampaikan dan meneguhkan iman jemaat di Roma, sekaligus memberikan mereka nasihat bahwa janganlah kamu hidup karena keinginan dagingmu. Janganlah kamu hanya menuruti keinginan-keinginan daging yang memang menawarkan kenikmatan sesaat, tapi tidak menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen yang selalu merasa susah? Mengapa banyak orang Kristen yang selalu merasa tertekan? Mengapa banyak orang Kristen yang selalu merasa cepat menyerah? Baru menemui persoalan sedikit kemudian dia mundur, baru menemui dicaci maki dalam pelayanan, baru ditegur sedikit dalam pelayanan, dikritik sedikit dalam pelayanan, dia sudah mundur dan mengatakan, saya tidak mau melayani lagi. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak dewasa, yang ketika dia melayani hanya mencari kepopuleran, ketika dia melayani dia hanya mencari kesenangan dirinya sendiri? Mengapa, saudara? Karena penyebabnya adalah bahwa kadang kita menganggap diri kita Kristen, tetapi perilaku kehidupan kita belum mencerminkan kehidupan yang dikontrol oleh Roh Allah. Kita masih membiarkan ego, kita masih membiarkan keinginan daging kita mengontrol dan menguasai hidup kita. Sementara Allah telah menaruh Roh-Nya diam di dalam diri kita. Namun kadang kita tidak memberikan ruang kepada Roh Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kadang kita hanya membuat Roh Allah tertidur di dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya Paulus mengatakan sekali lagi kepada jemaat di Roma, dari ayat yang kedua, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-8 pembacaan kita hari ini, Paulus kembali mereview atau merefresh ingatan jemaat yang ada di Roma, bahwa Allah membenarkan mereka, Allah memerdekakan mereka. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup lagi dalam keinginan-keinginan daging, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging yang menuntun kepada dosa, tetapi kita hidup di dalam Roh. Lalu apakah arti dari hidup dalam Roh itu, saudara? Yang pertama yang kita melihat, bahwa hidup dalam Roh berarti hidup dalam damai sejahtera. Dikatakan dalam pembacaan kita, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera, saudara. Ketika kita hidup dalam Roh kebenaran Allah, maka itu artinya hidup kita telah dimerdekakan dalam Kristus. Ayat kedua pembacaan kita tadi, dimerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya tidak ada lagi yang mengikat kehidupan kita untuk tetap ada di dalam kuasa maut. Kita tidak perlu lagi menghambakan diri kita kepada kuasa maut. Kita tidak perlu lagi mengikatkan diri kita kepada kuasa maut. Kuasa maut yang dikatakan bahwa itu adalah keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada kematian. Karena ketika kuasa maut tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran yang akan merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita dihapuskan oleh Allah. Karena yang satu-satunya yang menyebabkan kekhawatiran, satu-satunya yang menyebabkan ketakutan adalah ketika dosa masih menggerogoti kehidupan kita. Ketika dosa masih mengikat kehidupan kita, saudara. Roh Allah selalu membawa kita kepada keinginan-keinginan roh.
di mana keinginan roh itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Lalu apakah berarti bahwa ketika kita hidup dalam roh, ketika kita hidup dalam tuntunan roh Allah, kita tidak lagi mengalami kesusahan atau pergumulan? Ini yang kadang-kala disalahartikan oleh banyak orang Kristen dan banyak teolog hari ini, saudara. Tapi saya tidak mau berdebat tentang pandangan-pandangan teolog. Cuma saya mau menyampaikan firman bahwa hidup dalam damai sejahtera bukan berarti bahwa kita terlepas dari segala tantangan kehidupan. Yesus sendiri pernah menasihatkan kepada murid-muridnya bahwa dunia akan membenci kamu, kamu akan mengalami penderitaan, kamu akan mengalami pencobaan, kamu akan mengalami pergumulan. Tetapi bukan berarti bahwa ketika terjadi pergumulan kita sendirian, bukan berarti ketika kita menghadapi tantangan kita sendirian. Tapi yang dimaksud dengan hidup dalam damai sejahtera di sini ialah bahwa ketika kita menemui tantangan itu, ketika kita menemui pergumulan itu, ketika kita menemui pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, maka roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita akan memberikan kita kekuatan untuk melewati tantangan dan pergumulan itu. Kita tidak akan tertekan begitu berat, karena kita meyakini dengan pasti bahwa Allah menjamin kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan sekalipun kita ada di dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin bagi kita itu adalah penderitaan yang luar biasa, tetapi bahkan dalam pergumulan itu pun, ketika kita hidup dalam roh, maka Allah akan memberikan kita damai sejahtera untuk melewati pergumulan itu. Allah akan memberikan kita hidup yang penuh damai sejahtera, sehingga kita bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera melewati. Tuhan akan memberikan kita kekuatan melewati setiap tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Intinya saudara, bahwa ketika kita hidup dalam roh, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera untuk melewati semuanya itu. Kemudian yang kedua yang akan kita lihat saudara, bahwa hidup di dalam roh berarti hidup menjadi anak-anak Allah. Dalam pembacaan kita melihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, kita dapat melihat bahwa ada sebuah keistimewaan yang diberikan kepada setiap orang-orang yang hidup dalam roh Allah. Ada sebuah hal istimewa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu diberikan status sebagai anak-anak Allah. Dalam pembacaan kita saudara, ayat yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Begitu oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Tentunya kita merasa bangga ketika kita dianggap sebagai anak Allah. Menjadi diangkat anak sebagai orang terkenal saja, itu menjadi sebuah kebanggaan kepada kita. Ya. Misalkan kita diangkat anak oleh presiden, kita diangkat anak oleh artis yang terkenal, tentunya kita merasa bangga. Apalagi kita dianggap sebagai anak Allah. Saudara, ini merupakan keistimewaan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang Kristen, orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya sekadar orang Kristen, tapi orang yang percaya, orang yang menghidupi iman dan betul-betul memaknai buah-buah iman di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, Paulus mengatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah ketika ia hidup dalam roh Allah.
Dan ketika kita menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah, sehingga kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Kita menjadi anak Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Kita bisa disebut sebagai anak melalui perantaraan Yesus Kristus. Dan sebagai anak-anak Allah, kita harus bergantung hidup sepenuhnya dalam tuntunan dan pimpinan Bapa kita. Sama seperti kehidupan seorang anak dan bapaknya. Ketika seorang anak menemui kesulitan dalam kehidupannya, dia lalu datang kepada bapaknya, kepada ayahnya, dan meminta petunjuk daripada seorang ayah. Dan tentunya seorang ayah yang baik, dia akan memberikan petunjuk yang baik kepada anak-anaknya. Begitu pula dengan Bapa kita yang di sorga, saudara. Ketika kita datang kepadanya, meminta petunjuk, ketika kita datang kepadanya, membawa kehidupan kita, maka dia yang akan menuntun kita dan memberikan jalan yang terbaik kepada kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus hidup sepenuhnya berpedoman hanya kepada Bapa kita. Karena ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada tugas yang harus kita kerjakan, ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu bersaksi, melayani, dan memuliakan Tuhan Bapa kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan menjadi tugas roh Allah yang berdiam dalam diri kita ialah untuk memampukan kita melakukan tugas-tugas tersebut. Sekalipun kita harus mengalami tantangan dan penderitaan, sekalipun kita harus mengalami tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi kembali kepada makna yang pertama tadi, bahwa ketika kita hidup dalam roh Allah, maka roh Allah akan memberikan damai sejahtera bagi kita untuk menjalani semua tantangan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, saudara, kita juga disebutkan sebagai ahli waris. Artinya orang-orang yang akan berhak menerima janji-janji Allah dan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ada janji Allah, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika roh Allah hidup dalam kita, ketika kita dituntun sepenuhnya oleh roh Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena Tuhan menjamin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Jadi, Bapak Ibu yang kekasih, mari jangan kita membiarkan roh Allah tertidur dalam hidup kita. Jangan kita membiarkan roh Allah tertidur dengan tidak memberikan ruang untuk mengontrol kehidupan kita, tidak memberikan ruang untuk memimpin kehidupan kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan roh Allah dalam kehidupannya untuk menuntun dan memberikan damai sejahtera, sekalipun dia harus mengalami penderitaan, sekalipun dia harus mengalami pergumulan dan pencobaan, serta menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang akan menikmati janji-janji Tuhan, menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Tapi tentunya menjadi anak-anak Allah bukan berarti kita harus berdiam diri. Jangan menjadi anak yang manja, tapi jadilah anak yang membanggakan orang tua kita, membanggakan Bapa kita, dengan setia bersaksi, setia melayani, dan memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu hati kami dan pikiran kami sangatlah terbatas untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Tapi biarlah ya Tuhan, roh yang Tuhan taruh dalam hati kami akan menolong kami mengerti, menolong kami memahami apa yang Tuhan mau bagi kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentunya kita diberkati, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan biarlah kita boleh senantiasa setia menjadi pelaku-pelaku firman,
dalam hidup kita selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan berkarya di muka bumi ini. Kita akan merespon kepada firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sambil kita mengumpulkan korban syukur kita di rumah kita masing-masing. Kita menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman 249, harap pada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapat, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhan pada jalan, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Ketakutan tak kehilangan, ketakutan tak kebimbangan. Harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesus datang. Pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih yang Kau telah memberkati kami dalam penyembahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih juga bahwa kami memiliki kesempatan untuk mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, jemaat-Mu diberkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Tentu kita menyadari bahwa hanya dekat kepada Allah kita mendapatkan kekuatan, hanya dekat kepada Allah kita mendapatkan ketenangan. Dan hanya Tuhanlah yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Dan perlindungan kita hanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyikan pujian kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku.
Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, menikmati hadiratmu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Allah Bapa, yang menjadi kerinduan kami, menjadi ungkapan hati kami, bahwa sungguh indah dalam hidup kami ketika kami hidup di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, sertailah hidup kami ya Allah Bapa. Tuntun dan pimpinlah kami menjalani hari-hari hidup kami. Ketika kami kembali ke aktivitas kami, Tuhan sertai dan Tuhan menolong kami. Kami mohon berkat-Mu, kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih untuk perhatian kita bersama. Dan sebagai info jemaat, seperti yang minggu lalu, bahwa kita masih akan beribadah di rumah masing-masing minggu depan. Dan mari kita terus memperhatikan buletin yang sudah dikirim ke rumah kita masing-masing. Dan sebagai ucapan selamat, Gembala dan seluruh anggota Gereja Kibai Jemaat Kupang mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama dari Bapak Daniel Budiarso dan Ibu Sri Rati Budiarso di Makassar pada tanggal 2 Mei yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam pertumbuhan, bahkan dalam pemulihan kesehatan. Juga ucapan belasungkawa, Gembala dan seluruh anggota Gereja Kibai Jemaat Kupang mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari Bapak Bernardus di Makassar pada tanggal 6 Mei yang lalu. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan menolong dalam menguatkan dan menghiburkan segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Mari kita terus mendukung pelayanan kita dalam doa jemaat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong dalam melakukan semuanya. Terima kasih. Demikian dan selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom.